Saudara, minat masyarakat untuk berkuliah di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu semakin meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah total mahasiswa yang mencapai 10.098 orang. Mereka tersebar dalam 32 program studi, program pascasarjana, program magister, dan juga program doktor. Nah, salah satu program studi yang diminati di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu adalah program studi manajemen dakwah. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya profil dan juga prospektivitas dari Prodi Manajemen Dakwah? Nah, dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Bapak Ihsan Rahmat selaku Kaprodi Manajemen Dakwah. Nah, saat ini saya sudah berada di depan ruangan Kaprodi Manajemen Dakwah. Langsung saja kita masuk. Ya. Apa? Ini Pak, sebelumnya mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya. Saya izin untuk wawancara Pak terkait dengan profil serta prospektivitas Prodi Manajemen Dakwah. Oke. Nah, sebelumnya Pak, perkenalkan saya Mita, mahasiswa dari Prodi KPI semester 5. Sebelumnya Pak, bisa perkenalkan dirinya dulu Pak? Nama saya Ihsan Rahmat, MPA. Sudah menjadi koordinator program studi manajemen dakwah sekitar 1 tahun ini, karena pengangkatannya sekitar akhir Februari. Pak, pastinya kan setiap prodi itu punya visi atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk prodi MD sendiri, tujuan atau visinya apa? Prodi MD ini visinya diturunkan dari visi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi visi rektor diturunkan ke visinya dekan di FUA atau sebelumnya berdebat, nanti diturunkan lagi ke manajemen dakwah. Jadi visi dari manajemen dakwah itu adalah unggul dalam kajian keislaman yang berwawasan kebangsaan, yang moderat, kemudian soleh, kemudian akademis, dan satu lagi berintegritas. Nah, kira-kira seperti itu. Saya rincian lengkapnya lupa. Jadi visi itu diturunkan ke dalam 4 misi. Jadi untuk memperoleh visi itu ada 4 misi yang kami usung. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan bidang manajemen dakwah. Yang kedua, penyelenggaraan penelitian baik dari dosen ataupun mahasiswa bidang manajemen dakwah. Yang ketiga, pengabdian baik untuk pengabdian dosen ataupun mahasiswa. Dan yang keempat ini membangun link kerjasama baik dari lokal, regional sampai ke internasional. Kemudian nih Pak, biasanya kan prodi mahasiswa itu kan pasti dibekali semacam kompetensi atau keahlian. Nah, dari pihak prodi ini Pak, apa aja sih sebenarnya keahlian yang diajarkan kepada mahasiswa prodi MD? Oke, kami nyebutnya ada keahlian yang sifatnya akademis dan non akademis. Kalau keahlian akademis itu ya itu diimplementasikan dari mata kuliah yang ada di MD. Mata kuliah di MD ini sekitar 60%-nya berisi tentang mata kuliah manajemen. Contohnya manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, kemudian manajemen lembaga keuangan Islam, kemudian manajemen kolaborasi, kemudian 40% lagi berisi tentang kajian Islam dan dakwah. Nah, itu dari sisi akademiknya. Kemudian dari sisi non akademik, MD ini membekali mahasiswa pada 2 bidang. Yang pertama event organizer, itu disebut dengan tim studia MD. Jadi kalau ada kegiatan seminar internasional, seminar nasional, kemudian pelatihan-pelatihan, itu yang menghandle mereka, yang menyelenggarakan acara mulai A to Z, bagaimana caranya, gimana prosesnya, itu mereka semua. Nah, itu ada timnya dan sistemnya itu rekrutmen. Yang kedua, ada namanya yang di bidang non akademik itu adalah studio MD. Nah, studio ada di depan sana. Oh iya. Ya, di depan sana ada studio, biasanya anak-anak tag video. Nah, itu juga kami melakukan rekrutmen. Jadi bukan kami asal ambil itu enggak, tapi kesadaran dari mereka, saya kayaknya
pengen deh tahu cara-cara membuat video dan lain sebagainya, berarti mereka yang daftar. Mau mengembangkan diri. Ya, mau mengembangkan diri di bidang pembuatan video. Videonya itu fokusnya ke video dakwah sebenarnya. Video dakwah, jadi dakwah itu kan biasanya orang ceramah-ceramah dan lain sebagainya, tapi ini tidak dikemas dengan cara yang menarik. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW tentang berbagi. Nah, hadis itu dibuat menjadi sebuah video yang menarik. Sebenarnya itu salah satu tuntutan bahwa era sekarang sudah era digital. Nah, era digital dan segala sesuatu bersifat teknologi. Nah, kita memenuhi bagian itu. Jadi MD itu bagian akademisnya terpenuhi melalui perkuliahan. Kemudian non akademisnya itu terpenuhi melalui laboratorium. Jadi baik itu studia MD yang saya bilang IO tadi ataupun studia MD, mereka itu berada di bawah laboratorium manajemen dakwah. Kan ada Bapak tadi bilang ada jalinan kerjasama secara regional atau lokal. Ya. Itu kerjasama kemitraannya itu apa? Oke, ini kebetulan saya ada contoh dan saya mau nyeken. Ini salah satu kerjasama yang sekitar berapa ya? 2 minggu lalu kami tanda tangani. Nah, kerjasama antara studi program manajemen dakwah dengan Perhimpunan Pelajar Nasional Donghua University Taiwan. Nah, iya, ini di Taiwan ini. Kami ini bentuk kerjasamanya dan ini tanda tangan MOU-nya ya, ada di sini. Dan kerjasama ini memang kami penuhi, misalnya kayak di sini disebutkan bahwa salah satu bentuk kerjasamanya pihak Nasional Donghua University mau menjadi narasumber. Gratis itu loh, kita nggak bayar karena kita kan ada MOU. Nah, kami adakan kemarin seminar internasional, alhamdulillah selesai. Ini bentuk yang internasionalnya. Kalau yang nasionalnya banyak di dalam lemari saya, contohnya misalnya kita kerjasama dengan Inisiatif Zakat Indonesia, kita kerjasama dengan Basnas, kita kerjasama dengan Human Initiative, pokoknya yang ada di Bengkulu, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU. Kenapa tujuan kita kerjasama? Karena kan di semester 6 mahasiswa ada PPL, praktek magang. Dengan adanya kerjasama kan kita memasukkan mahasiswa ke wilayah sana kan lebih enak, karena kita sudah ada kerjasama di luar. Kalau yang sifatnya nasional itu ada kita kerjasama dengan kampus-kampus. Kemarin kita baru kerjasama dengan UIN Riau, itu ada. Bentuk kerjasamanya ya selain dari MOA ini kita gonta-ganti ketika MD ada kegiatan seminar, kita minta mereka jadi pembicara. Ketika mereka ada acara seminar, nah MD yang jadi pembicara. Jadi bentuknya kayak gitu. Terakhir nih Pak, pertanyaannya, kan pasti sesudah tamat itu kan jadi alumni kan pasti berkaitan dengan pekerjaan Pak, prospek kerja. Nah, kalau di dunia pekerjaan, alumni dari Prodi MD itu bisa bekerja sebagai apa saja Pak? Oke, ini idealitasnya dulu ya. Idealitas itu maksudnya yang tertulis di dalam pedoman MD. MD itu dia bekerjanya nanti jadi pengelola dakwah. Pengelola dakwah itu maksudnya kalau ada kegiatan-kegiatan event di masjid, dia bisa mengelola. Misalnya mendatangkan ustadz dari nasional atau dari internasional. Nah, itu yang mengelola itu MD. Itu dari kegiatan dakwah. Atau kalau kayak ada kegiatan PHBI atau kegiatan pernikahan, itu juga bisa dibuat pernikahan yang Islami. Jadi pengelolaan dakwah. Yang kedua disebut dengan anak MD itu bisa bekerja di lembaga dakwah atau pengelolaan lembaga dakwah. Lembaga dakwah itu apa contohnya? Basnas, kemudian Lazis Muhammadiyah, NU, kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan seperti ACT yang kemarin ya, Aksi Cepat Tanggap, kemudian Human Initiative atau PKPU, kemudian lembaga-lembaga amal lainnya itu MD bisa. Bahkan MD juga bisa bekerja di pondok pesantren, pengelolaan pondok pesantrennya itu masuk area MD juga. Itu dari yang ketiga, MD ini disiapkan untuk sebagai asisten peneliti. Jadi kalau ada peneliti bidang sosial keagamaan, MD bisa di sana dan itu dibantu oleh mata kuliah. Dan yang keempat, kewirausahaan. Nah, salah satu bentuk wujud kami
berjuang mahasiswa agar bisa berwirausaha itu dengan ada studio MD. Mahasiswa yang di studio itu kami tuntut nanti mereka punya akun YouTube masing-masing. Akun YouTube ini kan kalau dikelola dengan baik kan bisa mendapatkan keuntungan berupa finansial juga ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diluangkan. Oke, siap. Ya. Oke, Terima kasih, sukses Pak. ya. Nah, itu adalah wawancara saya dengan Bapak Ihsan Rahmat selaku Kaprodi Manajemen Dakwah. Banyak kompetensi yang diajarkan bagi mahasiswa manajemen dakwah. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo kuliah di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, terutama di program studi manajemen dakwah. Saya tutup wawancara saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.